Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irma Fatimah Jelita dengan NIM 2022-210009. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 7 yaitu peran pemerintahan daerah. Pandangan tradisional tentang peran pemerintahan selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal. Dia mengatakan bahwa pemerintahan memiliki tugas melindungi masyarakat dari penyelenggaraan dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Pandangan tersebut menempatkan peran pemerintahan secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan, dan polisional. Kebutuhan masyarakat di luar hal tersebut dipenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lain dalam lembaga pasar. Akan ada equilibrium yang merupakan titik temu antara pemerintahan dan penawaran, sehingga setiap pihak akan mencapai kepuasan maksimum. Kini kondisi tertentu tidak dapat dipertahankan lagi karena kelemahan mekanisme pasar dalam memberikan layanan publik yang efisien, adil, serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan menuntut untuk dipenuhi. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar tersebut, antara lain yaitu adanya natural monopoli atas hal-hal tertentu sehingga harga tidak ditentukan oleh titik temu antara kekuatan permintaan dan penawar. Kemudian adanya asymmetric information yang mengganggu kompetensi pasar, dan adanya externality sehingga pasar tidak dapat bekerja dengan sempurna. Selain faktor tersebut, ada juga faktor lain yang mengganggu mekanisme pasar adalah kegagalan pasar bebas untuk menyediakan public goods secara memadai karena kesulitan untuk memisahkan pihak yang membayar dengan pihak yang tidak membayar meski menikmati layanan yang sama. Namun demikian, menurut Starling pada tahun 1998 menegaskan bahwa apapun caranya, tugas utama pemerintah yang membedakannya dengan sektor swasta adalah terutama untuk menyediakan public goods daripada private goods. Selain itu, tujuan yang dibebankan kepada pemerintah juga untuk menciptakan keadilan, dan meskipun ada tetapi jarang sekali yang berupaya menghasilkan laba. Ada banyak cara tentang bagaimana pemerintah melakukan tugasnya guna mencapai tujuan tersebut. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya. Dengan melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini, sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah tersebut apabila dibandingkan dengan unsur lain di luarnya. Dengan mengacu pada taksonomi instrumen kebijakan yang telah dilakukan oleh Holweth dan Ramnes pada tahun 1995, maka dapat dibedakan adanya 3 kategori, yakni kategori instrumen wajib, kategori instrumen campuran, dan kategori instrumen sukarela. Kita masuk pada instrumen wajib, yaitu atau sering pula disebut sebagai instrumen yang bersifat mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta. Dalam hal ini, pemerintah lebih mempergunakan otoritasnya untuk mengatur atau memerintahkan warga untuk melakukan tindakan tertentu atau mendirikan perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu yang dipilih atau secara langsung melalui penyediaan layanan publik melalui jalur birokrasi. Semua ini merupakan instrumen yang bersifat memaksa karena memberikan peluang kepada pemerintah untuk menjalankan apapun yang dikehendakinya dalam koridor konstitusi yang luas ruang lingkupnya. Selanjutnya kita masuk pada instrumen yang kedua, yaitu instrumen sukarela. Dalam instrumen ini dia memiliki ciri khas berupa minimnya keterlibatan pemerintah karena instrumen yang dipergunakan lebih berbasis pada kesukarelaan. Dalam kondisi ini, seringkali pemerintah mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa terhadap masalah tertentu yang sudah diakui keberadaannya karena percaya atau memilih bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan oleh instrumen di luar pemerintah seperti mekanisme pasar atau organisasi swadaya lainnya. Instrumen ini berupa organisasi non-pemerintah yang berbasis sukarela dan anggotanya tidak memiliki tugas pemerintahan.
Jika mereka menjalankan tugas untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu, maka hal itu dilakukan karena adanya kepentingan pribadi, etika, ataupun ikatan emosional. Selanjutnya kita masuk pada instrumen yang terakhir atau instrumen yang ketiga adalah instrumen campuran, di mana dia menggabungkan beberapa karakter dari instrumen wajib dan sukarela. Instrumen ini membiarkan keterlibatan pemerintah pada tingkat tertentu dalam membentuk keputusan aktor-aktor non-pemerintah, sekaligus membiarkan keputusan akhir berada di tangan aktor tersebut. Keterlibatan pemerintah ini berkisar dari yang paling kecil berupa penyebaran informasi, subsidi, pelelangan hak, sampai yang paling dalam seperti pemungutan pajak dan retribusi. Penyebaran informasi merupakan instrumen pasif yang dilakukan oleh informan kepada individu dan badan usaha dengan harapan dapat mengubah perilaku mereka sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Selanjutnya kita masuk pada poin pertama pada bab 7 ini, yaitu layanan publik. Istilah goods dalam hal ini tidak hanya menyangkut barang atau benda yang bersifat tangible belaka, tetapi juga meliputi jasa atau layanan yang bersifat intangible. Public goods umumnya didefinisikan berkaitan dengan derajat yang menunjukkan dua karakteristik penting berikut ini, yakni pertama, konsumsi bersama yang menunjukkan tidaknya revitalitas, dan kedua, non-execution. Konsumsi bersama mengacu pada gagasan bahwa terdapat beberapa barang yang kemanfaatannya dapat dinikmati oleh lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan. Karakteristik yang kedua yang membedakan public goods dan private goods didasarkan pada non-excedability. Karakter ini disebut apabila seorang dapat menikmati manfaat dari suatu barang dengan membayar atau tidak atas kemanfaatannya tersebut. Barang dan jasa di dunia nyata menggambarkan derajat kebersamaan dan eksekusi. Semakin tinggi derajat kebersamaan dan semakin rendah derajat eksekusinya, maka semakin dekat barang tersebut sebagai public goods. Sebaliknya, semakin rendah derajat kebersamaannya dan semakin tinggi derajat eksekusinya, maka semakin dekat barang tersebut disebut sebagai private goods. Istilah barang publik murni cukup sering ditemukan dalam literatur keuangan negara dan dianggap sebagai istilah ilmiah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu barang hipotesis yang memberikan ketiadaan persaingan sempurna dalam konsumsi dan derajat nol dalam eksekusi. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga pada bab 7 ini, yaitu model peran pemerintah daerah. Pilihan dominasi penggunaan instrumen kebijakan di antara beragam instrumen di atas ditentukan oleh berbagai faktor yang berpengaruh. Identifikasi atas beragam faktor tersebut dapat didasarkan pada kerangka yang digagasi oleh Leeds, Starr, dan Walsh pada tahun 1994. Dalam kerangka tersebut, faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diidentifikasi dalam 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi pemerintah, dan dimensi politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal. Kita masuk pada dimensi yang pertama, ialah dimensi ekonomi, yang berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan pelayanan publik, baik yang menyangkut produk maupun distribusi, komoditas, dan layanan di tingkat lokal. Penekanan sumber-sumber tersebut dapat berasal dari mekanisme pasar maupun badan-badan sektor publik. Dominasi pasar dalam penyediaan layanan publik dapat dilihat dari penggunaan instrumen kebijakan yang lebih dominan pada badan swasta dan penggunaan mekanisme pasar yang ditandai dengan adanya kompetensi dalam pelayanan publik. Selanjutnya kita masuk pada dimensi yang kedua, yaitu dimensi pemerintahan. Dalam dimensi ini, dia membedakan antara peran pemerintahan daerah yang lemah dengan yang kuat. Peran pemerintahan yang lemah ditandai dengan beberapa indikator, yakni rentan tanggung jawab fungsi atau kewenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintah yang bersifat reaktif, derajat otonomi yang lebih rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban, dan tingginya derajat kontrol eksternal. Selanjutnya kita masuk pada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan.
Dalam hal ini ada dua titik yang berbeda. Pada satu titik ada penekanan pada demokrasi perwakilan, yaitu suatu sistem yang mencerminkan preferensi masyarakat dinyatakan melalui sistem pemilihan lokal. Sekali terpilih, partai yang berhasil atau partai yang berkoalisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganggap dirinya memperoleh mandat untuk menetapkan kebijakan yang dijanjikan dalam pemilihan umum. Selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat pada bab 7 ini, yaitu peran pemerintahan daerah ataupun yang sering disebut dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Penelitian Ihsan Supriyono dan Muluk pada tahun 2003 menyangkut peran pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan layanan publik menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia berusaha untuk mempergunakan instrumen kebijakan yang bersifat wajib dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Ada kecenderungan kuat untuk mempergunakan instrumen penyediaan layanan langsung oleh pemerintahan daerah. Hampir setiap dinas atau bidang kewenangan yang berbeda sejauh mungkin dilengkapi dengan perangkat aturan yang memungkinkannya menjalankan penyediaan sendiri layanan publik oleh pemerintah daerah. Baik itu pada bidang pendidikan, kesehatan, informasi, kependudukan, maupun pada pekerjaan umum. Misalnya menunjukkan kecenderungan kuat untuk diselenggarakan sendiri oleh pemerintah daerah. Untuk bidang lainnya dipergunakan instrumen kebijakan wajib lainnya seperti regulasi. Hampir semua bidang dilengkapi dengan perangkat peraturan yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan untuk regulasi dalam pelayanan publik. Berbagai macam perizinan di berbagai bidang telah menjadi instrumen kebijakan pelayanan publik dalam pemerintahan daerah. Segala macam perizinan ini secara formal diungkapkan oleh narasumber penelitian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus dipergunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan penghasilan asli daerah tersebut. Selain penggunaan direct service provision dan regulasi, pemerintahan daerah juga mempergunakan instrumen badan usaha milik daerah atau yang disebut juga dengan BUMD untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sektor publik masih kuat dibandingkan sektor swasta dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah masih secara intensif dan ekstentif mempergunakan instrumen wajib dalam berbagai bidang pemerintahan. Intensif dalam pengertian penggunaan instrumen tersebut semakin diperkuat dalam urusan-urusan yang ditangani. Ekstentif dalam arti pemerintah daerah berusaha memperluas ruang lingkup penggunaan instrumen wajib dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sekian presentasi pada bab 7. Saya atas nama Irma Fatimah Zilita mengucapkan terima kasih.